Hey, aku Ryan. Dan aku di sini untuk buktikan kenapa cowok dan cewek gak mungkin cuma berteman saja. Ya aku tahu ini abad ke-21 dan sebagainya, tapi aku sampai pada kesimpulan ini lewat pengalaman. Mantan pacarku, Carrie, berteman dengan cowok super menyebalkan yang namanya Chris. Mereka sudah saling kenal selama bertahun-tahun, tapi sudah jelas Chris suka Carrie. Kulihat betapa matanya berbinar saat berada di dekatnya. Carrie bersikeras kalau nggak ada apa-apa di antara mereka. Tapi coba tebak, setelah kami putus, tak butuh waktu lama bagi mereka beresmi pacaran di sosial media. Setelah itu aku mulai pacaran dengan cewek yang luar biasa bernama Lily. Aku bahkan gak keberatan bahwa nyatanya ada beberapa cowok di grupnya karena ujung-ujungnya aku juga berteman dengannya. Mereka semuanya baik, terutama cowok yang namanya Todd ini, yang kelihatannya seperti cowok keren. Kami main basket bareng dan ngobrol soal video game. Tapi Lily gak suka aku ngobrol dengannya. Karena menurutnya aneh kalau aku terlalu ramah dengannya. Dan dia lebih memilih aku tidak begitu. Ya udahlah, aku cuma bisa bilang nyatanya cewek-cewek kadang memang aneh. Oke, bisa jadi Lily sepertinya gak seberapa suka Todd. Dia gak pernah duduk di dekatnya atau benar-benar ngobrol dengannya. Mungkin itu cuma perihal drama cewek yang sepele. Jadi aku tetap lanjut ngobrol dengan Todd seperti biasanya. Dia ini cowok tulus yang berbuat baik. Seperti saat Lily sedang mabuk di suatu pesta, dialah yang meneleponku untuk datang dan menjemputnya. Lalu dia menemaninya sampai aku datang. Sebenarnya aku agak kasihan dengan Todd, karena semua anggota grup sudah punya pasangan. Jadi tinggal dia saja yang jadinya obat nyamuk. Pernah sekali saat aku dan Lily saling suap strawberry dan bermesraan, ku perhatikan betapa dia tampak murung. Tiba-tiba sebuah ide muncul di kepalaku. Aku harus membantunya mendapatkan pacar. Jadi aku punya satu orang teman, namanya Gemma. Dia ini manis dan cantik, tapi dia bisa jadi sedikit sombong. Dia selalu memasukkan permen ke tas ranselku dengan catatan tempel, di atasnya bertuliskan, "Selamat menikmati, tersayang, G." Dan dia menyukai tiap foto yang ku posting di halaman sosial mediaku. Sudah kukatakan padanya, aku gak tertarik padanya. Seperti itu, karena aku sudah sama Lily. Tapi dia hanya tersenyum dan berkata, "Aku tahu itu konyol." Pokoknya, menurutku Todd tampak seperti tipe cowok yang mungkin suka cewek, pemberi permen, dan agak manja. Jadi saat grup jalan-jalan ke bioskop, kukatakan padanya, kalau aku gak enak padanya karena jadi satu-satunya jomblo di dalam grup. Dan kalau aku punya teman yang sangat cocok untuknya. Awalnya dia gelengan kepala dan bilang, "Terima kasih, tapi tak usah." Karena dia sedang tidak mencari pacar saat ini. Aku tak mau menerima kata tidak sebagai jawaban. Jadi 1 minggu berikutnya, ku berondong dia dengan banyak pesan tentang betapa hebatnya Gemma. Pada akhirnya dia setuju pergi kencan dengannya. Dan setelahnya dia mengirimku pesan. Berterima kasih sudah menyiapkan kencan itu. Dan menceritakan padaku kalau dia bersenang-senang. Berhasil. Silakan sebut aja aku Dokter Cinta. Oh, terima kasih kembali. Hubunganku dengan Lily berjalan mulus. Jadi saat dia katakan dia akan pergi bersama teman-temannya, aku katakan itu tak masalah. Karena aku percaya padanya dan aku percaya mereka. Kemudian di jam 3, saat aku sedang menembaki zombie dalam permainanku, HP-ku bergetar. Itu Todd. Kami habis main Truth or Dare. Maaf, tapi kurasa kamu perlu mendengar ini. Lalu diikuti sebuah pesan suara. Hatiku sedih saat mendengar Lily yang sedang mabuk berkata, "Sebelum mencintai Ryan, sebenarnya aku sudah punya perasaan ke cowok lain. Dan rasanya sampai sekarang, tapi..." Rekaman itu berhenti di sana. Bukan masalah karena aku sudah cukup mendengar. Pacarku menyukai orang lain. Kemudian Todd mengirimku pesan. "Maaf soal itu bro. Kurasa kamu layak untuk tahu." Aku berterima kasih atas kejujurannya. Aku tahu pasti berat untuknya mengadukan Lily. Menurutku dia benar-benar cowok yang baik dengan niat yang tulus. Alasan jelas kenapa malam itu aku gak bisa tidur sama sekali. Jadi esok harinya aku bangun pagi-pagi. Lalu pergi jogging berusaha menjernihkan kabut di pikiranku. Saat itulah Gemma meneleponku dan mengajakku piknik. Aku setuju. Kurasa itu lebih baik daripada bermuram saja. Saat aku kembali dari jogging, Gemma sudah parkir di luar asramaku. Dengan senyum di wajahnya dan sebuah keranjang piknik di tangannya. Aku berkomentar betapa cepatnya dia berkemas. Lalu dia tersipu dan mengatakan sesuatu tentang intuisi perempuan. Badanku bau jadi aku cepat-cepat mandi. Saat aku akan masuk ke mobil Gemma, Lily mengirimku pesan. Bilang kalau dia akan kembali siang itu. Dan aku sebaiknya mampir untuk makan siang. Tapi aku sedang tidak mood untuk berurusan dengannya dulu. Jadi ku kirim dia pesan mengatakan kalau aku sibuk mengerjakan tugas. Piknik itu luar biasa. Hari itu sungguh cerah dan Gemma telah mengisi keranjangnya dengan semua jajanan favoritku. Ku kembali pulang merasa positif tentang banyak hal. Memangnya kenapa kalau Lily naksir cowok lain? Itu tak berarti dia tidak mencintaiku, ya kan? Jadi aku pergi ke tempat Lily, tapi saat dia membuka pintu, dia cuma cemburu padaku dan berkata, "Oh, kamu toh?" Tentu saja ini aku. Memang mau siapa lagi? Ku ikuti dia masuk ke dalam tapi moodnya malah makin jelek. Ku coba bertanya soal perjalanannya, tapi dia hanya menjawab dengan mengangkat bahu dan memutar matanya. Merasa sebal, aku bertanya apa masalahnya.
Saat itulah emosinya memuncak lalu berteriak padaku. Apa masalahku? Kenapa gak kita bahas tentang kamu? Kamu kemana aja hari ini? Jangan pikir kamu bisa bohong padaku. Kemudian menunjukkan HP-nya. Di layar itu ada salah satu postingan Gemma tentang bagaimana dia menghabiskan piknik yang menyenangkan denganku. Kami cuma teman, Lily. Kamu tahu itu. Kamu habiskan sepanjang malam dengan teman-teman cowokmu. Dan aku gak malu soal itu. Ya aku tahu kalau dia suka padamu. Dan sekarang kalian nongkrong bareng di belakangku. Tersulut amarahnya, aku membentaknya. Terus kenapa? Kamu juga bukan niat gak bersalah. Aku tahu kamu memilih cowok lain dibandingkan aku. Ya kalau begitu kusarankan kamu pergi ke dan pacaran aja dengannya. Apa? Terserahlah, kamu tahu apa? Mungkin akan kulakukan. Ya memang, menurutku sebaiknya begitu. Ku bergegas keluar dari sana lalu berlari menerjang jalan. Saat aku kembali di asramaku, kenyataan menyadarkanku kalau aku baru aja putus dengan pujaan hatiku. Ya ampun, ini sial sekali. Mulai saat itu, kapanpun aku melihat Lily di kampus, dia benar-benar mengacuhkanku. Itulah perasaan terburuk yang pernah ada. Todd mengirimku banyak sekali pesan untuk memeriksa apakah aku baik-baik aja. Aku sedikit berharap dia bisa membantuku kembali ke Lily. Tapi, aku mendapat kesan yang sungguh aneh darinya. Pernah dia bahkan mengirimku pesan yang berkata, kamu ini cowok yang hebat, dan lagi pula kamu jauh terlalu baik untuk Lily. Oke, ini aneh. Apa dia naksir aku? Itu akan menjelaskan kenapa Lily waspada aku berteman dengannya. Parahnya sekali, ada Gemma yang nempel padaku seperti keong. Karena aku kesepian, aku setuju pergi minum kopi dengannya. Dia meninggalkan HP-nya di atas meja. Saat pergi ke toilet, HP-nya bunyi jadi kulihat. Saat itulah Todd mengirim sebuah foto dirinya merangkul Lily dengan lengannya. Disertai tulisan, "Hei lihat, aku sudah berhasil. Untuk kalian berdua, ayo cepat selesaikan tujuanmu. Tapi sebaiknya kita tak usah kencan ganda." Saat Gemma berjalan kembali, kulambaikan foto itu di depannya dan berkata, kurasa kamu harus jelaskan." Wajahnya memucat, tapi dia mengangguk lemah padaku. Ternyata di hari dia kencan dengan Todd, mereka membahas bagaimana Gemma tergila-gila padaku, dan Todd tertarik pada Lily. Lalu Todd tunjukkan ke Gemma pesan-pesan yang kukirim padanya tentang betapa hebat dirinya dan kenapa kupikir Todd sebaiknya kencan dengannya. Jadi Todd mengarang seolah-olah aku ini diam-diam menyukai Gemma dan mengusulkan mereka menyusun rencana untuk memisahkan kami. Di sana kukira Todd itu temanku, tapi ternyata selama ini dia adalah si jenius yang jahat. Sambil menangis, Gemma memutar seluruh pesan suara yang dikirim ke Todd padaku malam itu. Sebelum mencintai Ryan, aku sebenarnya punya perasaan pada cowok lain. Dan masih sampai sekarang, tapi itu tidak penting. Karena aku sudah putuskan Ryan adalah cowok yang tepat untukku. Lagi pula, beberapa dari kalian mungkin sudah tahu kalau cowok lain itu, yaitu Todd. Tapi kami cuma teman, jadi biarkan aja seperti itu. Aku menyuruh Gemma menjauh dariku. Lalu aku bergegas keluar dari sana. Dia berteriak memanggilku tapi ku acuhkan. Dan aku mengabaikannya sejak saat itu. Jadi, begitulah. Pada akhirnya, pertemanan berbeda jenis gak akan pernah membawa kebaikan. Aku ingin percaya kalau cowok dan cewek itu bisa cuma berteman saja, tapi sudah jelas mereka gak akan bisa. Sudah kupikirkan ini masak-masak. Dan putuskan untuk beritahu Lily semuanya. Karena dia berhak tahu betapa kejam dan liciknya Todd. Aku gak tahu gimana dia akan menanggapi ini, tapi aku tahu kalau aku harus beritahu dia. Benar kan? Kuharap dia memberiku kesempatan lain, tapi mungkin sudah jauh terlambat. Todd memisahkan kami dengan permainan pikirannya. Dan aku diam aja membiarkannya. Ya ampun, aku merindukan Carrie. Doakan aku ya.